putih pisang kedidi aron dipasi membanja-banja tahungan menang kamu hana muturi asai bak juri jujur bekerja. Tes. Assalamualaikum, mulailah kata. Salam kata pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata takzim wal ikraman kami kepada seluruh pimpinan daerah yang berada di pemukiman Lancur. Kata penghormatan kami kepada Tengku Imum, Bapak Kesyik dan seluruh perangkat desa. Dan ucapan terima kasih kami kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan. Premarital sex relation woman and young people in most western cities is alright. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di dunia barat sana saat ini dianggap hal yang wajar-wajar saja. Demikian ungkapan Carl Gustav dalam bukunya The New Morality. Hadirin, fenomena tersebut kini menjadi epidemik bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan 3,5 juta lebih para pemuda kita yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perzinahan. Terlebih, tidak sedikit para pemuda kita yang terbius dengan budaya pacaran, pre-love, 7-Eleven dan kumpul kebo. Tidak sedikit anak gadis kita yang hamil di luar nikah. Tidak sedikit anak gadis kita yang melakukan praktek aborsi, membuang bayi yang baru lahir ke tempat sampah. Bahkan tidak sedikit ibu yang membunuh anaknya dengan mencekik, menyikat dan menguburkannya hidup-hidup. Na'udzubillah. Oleh karena itu, agar pergaulan bebas dan perzinahan tidak terus merajalela, kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat dan akurat. Cakap dan tangkap apa yang harus kita lakukan. Sebagai jawabannya dari Syarhul Quran yang kami bawakan, yang bertemakan solusi penyakit pergaulan bebas dan perzinahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang akan dilantunkan oleh thariah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
godaan syaitan yang terputus dengan menyebut asma-Mu. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan tercela. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan. Demikian penegasan dan larangan Allah kepada insan-insan yang beriman agar jangan mendekati zina. Jika kita kaji lebih dalam pada ayat tersebut terdapat kalimat wala taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina, bukan wala taf'alu zina, jangan engkau melakukan zina. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safahatun Tafasir menjelaskan larangan untuk menjauhi lebih tegas dan keras daripada larangan untuk melakukannya. Maksudnya, jangan engkau melakukan perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina, seperti memandang, mencium, merayu, dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kondisi saat ini jika kita kaitkan dengan ayat yang tadi? Alhamdulillah hadirin, para pemuda kita masih banyak yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang bermartabat, pergaulan yang sehat. Terbukti tidak sedikit para pemuda kita yang masih aktif di majelis taklim. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih mengikuti studi-studi keislaman. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih bergabung dengan organisasi yang berbasiskan agama. Bahkan akhir-akhir ini kita ikut bahagia dengan munculnya istilah Ikhwan dan Afan sebagai simbol pemuda-pemudi yang taat beragama. Kenapa? Karena harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan kakek nenek juga pemuda. Tapi yang menyedihkan, masih banyak pemuda kita yang perilakunya memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan. Lihatlah, tidak sedikit para pemuda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan. Tidak sedikit para pemuda kita yang terbiasa berpacaran, bermesraan, bahkan berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Na'udzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perzinaan dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, berarti telah halal bagi mereka azab Allah. Islam mengajarkan kepada kita agar jangan mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos. Pertama, ikhtilat. Ikhtilat adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kedua, halwat. Halwat, apa itu halwat? Halwat adalah yang anak zaman now lakukan, berdua-duaan yang bukan mahramnya. Oh, macam itulah. Di antara mereka berdua ada orang yang ketiga, yaitu syaitan. Hati-hati dalam pergaulan, jangan sampai bebas, nanti babas. Oleh karena itu, kewajiban kita saat ini untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas dan perzinahan. Apa
Sebagai jawabannya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah di antara hamba sahaya, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi karunia-Nya kepada mereka. Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan. Sejalan dan sejalim dengan hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perzinaan dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, berarti telah halal bagi mereka azab Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau sudah balik, hendaklah menikah. Apabila engkau tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena itu adalah benteng kemaksiatan. Dari syarahan di atas dapat kami simpulkan, salah satu solusi langkah untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas dan perzinahan adalah dengan menikah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Muhammad Fauzil Azim dalam bukunya Indahnya Pernikahan Dini mengatakan, menikah dapat membentuk keluarga yang sakinah, menciptakan anak yang saleh dan saleha, membentuk masyarakat yang marhamah, yang mampu melahirkan baldah thayyibah. Sebaliknya, hidup bersama di luar nikah hanya akan melahirkan berbagai masalah. Oleh karena itu, kami himbaukan kepada generasi muda agar lebih baik menikah daripada berzina. Menikah merupakan ibadah, berzina merupakan dosa. Sebagai balasannya, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang berlimpah ruah. Jika ingin ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh. Dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Kalau ada ikhwan yang mengajak ke sini ke sono, jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Tunjukkanlah pandangan, kontrol aura syahwat, jaga aurat, filter teman dan sahabat, hindari ikhtilat dan holwat. Oleh karena itu, hindari pergaulan bebas.
Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. maka unzur ma qala wala tanzur liman qala. Poh putik pisang kedidi aron dipasi membanja-banja. Tawongan menang kamu hana muturi asai bak juri jujur bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warina wal ina.